Perkenalkan saya Aulia Nurida Sakiana dari HES 5B Mata Kuliah SWJ 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Soka Robadi LCMA. Saya di sini akan memberi tugas mata kuliah SWJ 2 yaitu dengan menjawab soal-soal yang ada di buku SWJ tentang kaidah autar kulayun tujuh rukman. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan kaidah autar kulayun tujuh rukman? Nah, kaidah autar kulayun tujuh rukman itu tidak melaksanakannya Rasulullah sama sekali tidak membuatkan atau tidak menunjukkan hukum tertentu. Nah, dalam bahasa Arab tidak melakukan itu berarti autarku. Nah, seorang pakar bahasa yaitu Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayisnya menulis bahwa makna dasar kata autarku itu ialah al-tahliyah anil syar'i atau mengosongkan dari sesuatu. Nah, dari kata akar ini orang Arab itu menamakan sebuah taman yang dilupakan oleh manusia dengan sebutan thariqah. Adapun yang disebut dengan tarku al-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak melakukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah adalah muti'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amrun al-muqtadun wa mutati al-nabi wa inna syar'i. Adapun yang disebut dengan kata altarku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebuah perkara padahal saat itu terdapat pendorong untuk melakukannya tanpa adanya penghalang selain larangan syariat untuk melakukannya. Nah, tapi terdapat pembatasan yang mana tujuannya itu agar tidak tercampur dengan perbuatan yang memang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah karena adanya larangan syariat seperti syirik, memutus silaturahim, minum khamr, dan banyak lagi perbuatan haram lainnya. Nah, dari hal ini Rasulullah tidak melakukan karena sudah jelas hal itu dilarang dan diharamkan oleh Allah, sehingga para ulama itu bersepakat bahwa hukum perbuatan tersebut itu ialah haram. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kaidah autar kulayun tujuh rukman itu berarti tidak melakukannya Rasulullah itu tidak menunjukkan suatu keharaman kecuali adanya batasan-batasan tersebut, kecuali adanya larangan dari syariat yang sudah jelas dilarang oleh Allah. Selanjutnya, kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu karena tidak berselera. Sebutkan dan jelaskan darinya. Bahwasanya Rasulullah itu tidak berkenan memakan hewan yang bernama dhob, atau kalau di daerah kita itu namanya mungkin ya biawak, seliro. Nah, karena beliau itu tidak berselera. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu an Khalid bin Walid qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Mashhuri bahwa ilaihi riyatun faqila lahu fa amsaka yadahu wa qala Khalid akhram qala la walakinnahu la yu'minu bi'ardi fa inni a'ahu fa akala Khalid sallallahu alaihi wasallam. Itu meriwayatkan bahwasanya ketika Khalid bin Walid itu membawakan sebuah daging dari hewan dhob yang dibawakan kepada Rasulullah. Awalnya itu Rasulullah belum tahu kalau daging itu dari hewan dhob. Awalnya Rasulullah itu ingin memakannya. Beliau sudah mengulurkan tangannya. Nah, lalu si Khalid ini berkata kalau daging tersebut itu daging dari hewan dhob. Akhirnya Rasulullah tidak jadi memakannya. Lalu Khalid bertanya, apakah ini haram? Nah, lalu Rasulullah pun menjawab, tidak, tetapi aku tidak menemukan hewan ini di daerah kaumku, maka aku tidak berselera. Nah, lalu Khalid ini memakannya dan Rasulullah hanya melihatnya saja. Nah, dikatakan tidak berselera itu bukan berarti dihukumi haram ya. Kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu karena mengkhawatirkan diwajibkannya ibadah apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya. Sebutkan dan jelaskan dalilnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada malam pertama itu keluar rumah untuk melakukan sholat ke masjid. Yang dimaksud sholat itu sholat rawatib. Nah, lalu pagi harinya itu manusia-manusia itu membicarakan Rasulullah. Terus di malam kedua itu Rasulullah juga keluar dari rumah untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat lagi, sholat rawatib itu. Nah,
itu juga sudah ada pengikutnya, maksudnya manusia-manusia yang lain itu juga mengikuti sholatnya Rasulullah. Nah, pagi harinya lagi ada yang membicarakan Rasulullah lagi, manusia-manusia itu. Nah, lalu di malam ketiga Rasulullah juga melakukan sholat tarawih lagi, sholat lagi di masjid, dan semakin banyak yang mengikuti sholatnya Rasulullah. Lalu pada malam keempat itu beliau tidak melakukan sholat. Alasannya sebenarnya beliau tidak melakukan sholat pada malam keempat itu karena beliau khawatir akan mewajibkannya suatu ibadah yang beliau lakukan. Selanjutnya, kadangkala Nabi SAW tidak melakukan sesuatu karena tidak berselera. Sebutkan dan jelaskan darinya. Dalam riwayat hadis yang dijelaskan dari Imam Bukhari, bahwasanya ketika Khalid bin Walid itu membawakan sebuah daging dari hewan dok, dia dibawakan kepada Rasulullah. Awalnya itu Rasulullah belum tahu kalau daging itu dari hewan dok. Awalnya Rasulullah itu ingin memakannya, beliau sudah mengulurkan tangannya. Nah, lalu si Khalid ini berkata kalau daging tersebut itu daging dari hewan dok. Akhirnya Rasulullah tidak jadi memakannya. Khalid bertanya, apakah ini haram? Nah, lalu Rasulullah pun menjawab, tidak, tetapi aku tidak menemukan hewan ini di daerah kaumku, maka aku tidak berselera. Nah, lalu Khalid ini memakannya dan Rasulullah hanya melihatnya saja. Nah, dikatakan tidak berselera itu bukan berarti dihukumi haram. Hanya kadangkala Nabi SAW tidak melakukan sesuatu karena lupa. Sebutkan dan jelaskan dalilnya. Kadang Allah itu membuat Rasulullah lupa karena Allah ingin mensyariatkan sesuatu dan caranya adalah dengan menjadikan Rasulullah itu lupa. Seperti tak kala Allah ingin mensyariatkan sujud syahwi, maka Allah menjadikan Rasulullah itu lupa dengan bilangan rakaat sholat. Nah, seperti yang dijelaskan dari riwayat hadis Abu Dawud yaitu apakah rakaat sholatku ini kurang atau lebih? Para sahabat ini berkata, engkau sholat seperti ini dan seperti ini. Maka Rasulullah ini melakukannya dan menghadap kiblat. Lalu beliau melakukan sujud syahwi dengan para sahabat selama 2 kali gerakan. Tak kala selesai, Rasulullah pun menghadap para sahabat dan beliau berkata begini, sungguh seandainya terjadi sesuatu di dalam sholat, niscaya aku akan mengabarkannya kepada kalian. Akan tetapi aku adalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Allah ingin mensyariatkan sujud sahwi. Oleh karena itu Rasulullah ini dibuat lupa dalam rakaat sholat. Makanya sujud sahwi ini ada. Ketika kita lupa rakaat sholat, ketika kita sholat isya lah, ketika kita sholat isya kan ada 4 rakaat. Nah, ketika kita ketiga rakaatnya itu ketiga atau 4 kita lupa rakaat sholat ketika akan salam, maka kita melakukan sujud sahwi selama 2 gerakan baru kita salam. Kadangkala Nabi SAW tidak melakukan sesuatu karena mencegah mafsadah yang lebih besar. Sebutkan dan jelaskan dalilnya. Nah, seperti yang diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari, dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW Rasulullah ini menginginkan membangun ulang Ka'bah dari fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, namun beliau mengurungkan karena beliau ini khawatir apabila hal ini direalisasikan akan menyebabkan sebuah kegaduhan di antara umat Islam yang belum apa imannya. Terakhir yaitu jelaskan pandangan dari Imam Al-Ghazali tentang hukum sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Yaitu penama itu Islam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu dalam Islam
sementara hukumnya itu bisa mengubah sunnah, wajib, bahkan juga berkemungkinan perbuatan tersebut merupakan khususan beliau. Maksudnya khususan beliau itu tidak boleh dikerjakan oleh selainnya. Kalau satu dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diunggulkan tanpa adanya suatu dalil yang lain, banyak pendapat terkait perbuatan Rasulullah. Ada yang menyatakan perbuatan tersebut menunjukkan suatu keharuman, ada yang menyatakan mubah, ada juga yang menyatakan wajib jika masalah ibadah, dan sunnah jika berkaitan masalah selain ibadah, sehingga sunnah itu dipilih. Nah, menurut pendapat yang kelompok Imam Al-Ghazali ini, beliau berpendapat bahwasanya pendapat itu tidak didasari oleh sebuah dalil, sebab perbuatan itu tidak mempunyai suatu sigot, dan beliau ini mungkin dipahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi tidak didasari oleh sebuah sigot, sehingga pemahaman itu bisa berpemahaman yang berbeda-beda setiap orang itu, dan pemahaman yang bisa saja saling bertentangan. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau ada kesalahan kata. Saya juga baru belajar, mohon dimaafkan atau dibenahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.